counsel. Halo dos, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Rocky Handsome, film tahun 2016. Film ini dibintangi oleh John Abraham sebagai Kabir atau dikenal dengan Handsome, Shruti Hassan sebagai Ruksida, Dia Chalwat sebagai Naomi, serta beberapa artis lainnya. Film yang disutradarai oleh Nishikant Kamat ini diadaptasi dari film Korea berjudul The Man from Nowhere yang dirilis tahun 2010. Film Rocky Handsome menceritakan tentang seorang pemuda bernama Kabir yang merencanakan melakukan balas dendam setelah peristiwa penculikan seorang gadis berusia 8 tahun yang dilakukan oleh mafia narkoboy. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Di awal film diperlihatkan seorang pria misterius yang berada di sebuah pasar ikan. Pria tersebut sedang memilih ikan untuk dibeli. Dia juga terlihat memperhatikan sebuah bunga. Ingatannya kembali ke masa-masa indah bersama dengan seorang wanita yang tidak lain adalah istrinya, Ruksida Kabir Ahlawat yang sudah meninggal tahun 2008. Pria itu tidak lain adalah Kabir Ahlawat. Orang-orang biasa memanggilnya sebagai Handsome. Kehidupan rumah tangga Kabir dan Ruksida sangatlah bahagia. Kabir sangat mencintai Ruksida. Sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai, mereka sering liburan bersama dan menghabiskan waktu romantis bersama. Ingatan Kabir akan Ruksida dihentikan karena Kabir harus kembali ke rumah. Kabir ini merupakan seseorang yang menjalankan bisnis penggadaian di rumahnya. Terlihat Kabir atau kita panggil Handsome bersama dengan seorang anak kecil bernama Naomi yang merupakan anak tetangganya. Naomi tidak punya ayah dan ia hanya tinggal dengan ibunya. Naomi merupakan gadis kecil yang sangat ceria dan selalu menceritakan apa yang terjadi di sekolah kepada Handsome. Namun Handsome tidak tertarik pada cerita Naomi. Seringkali Handsome menawari Naomi makanan yang dia masak dan mereka makan malam bersama di rumahnya Handsome. Setiap malam Naomi ke rumah Handsome karena Naomi merasa tidak nyaman dengan teman ibunya yang selalu datang setiap malam. Naomi selalu sendirian. Dia menganggap ibunya tidak pernah mengharapkan kehadirannya dan ia juga selalu dipukuli oleh ibunya. Ibunya Naomi ini merupakan seorang pecandu yang memiliki banyak sekali hutang. Anak sekecil Naomi harus menyaksikan ibunya setiap malam tidak sadarkan diri karena efek obat terlarang. Naomi yang merasa sendiri pergi ke rumahnya Handsome untuk menginap. Keesokan harinya, Handsome melakukan perjalanan untuk pergi ke sebuah tempat. Menaiki bus, Handsome kembali mengingat kenangannya dengan Ruksida. Kini, Handsome berdiri di sebuah makam yang ternyata itu adalah makam atau kuburannya Ruksida. Handsome begitu sangat merindukan kehadiran istrinya. Scene berpindah di sekolahnya Naomi. Naomi dikenal sebagai anak yang nakal. Naomi sering mencuri barang-barang milik temannya. Orang-orang sekitar tempat Handsome tinggal mengira Naomi merupakan anaknya Handsome karena Naomi lebih sering menghabiskan waktu dengan Handsome daripada dengan ibunya. Naomi awalnya sangat menyukai Handsome, tapi karena Handsome pura-pura tidak mengenalinya saat di sekolah, Naomi menjadi marah kepada Handsome. Saat Naomi pulang, Naomi melihat ibunya disiksa oleh beberapa orang. Ibu Naomi meminta Naomi untuk pergi, namun Naomi tidak tega menyaksikan ibunya. Dan Naomi pun dibawa oleh orang-orang jahat yang menyiksa ibunya. Handsome melihat Naomi yang dibawa oleh sebuah mobil. Naomi berteriak minta tolong. Handsome berusaha mengejar mobil yang membawa Naomi. Namun sayangnya, mobil melaju cepat dan Handsome tidak bisa mengejar Naomi. Sebulan sebelum kejadian diculiknya Naomi atau Naomi dibawa oleh penjahat, diperlihatkan bisnis bandar narkoboy yang dilakukan oleh Ferrari Brother yang dimiliki oleh Lou dan Kevin.
Keduanya melakukan transaksi ilegal, melakukan jual beli organ tubuh, dan mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Lou dan Kevin yang disebut sebagai Ferrari Brother sudah sangat terkenal di dunia kejahatan. Mereka tidak segan-segan menyakiti orang lain. Lou dan Kevin beserta anak buahnya telah diincar oleh polisi. Saat ini, polisi sedang mengawasi pergerakan Ferrari Brother. Seorang polisi bernama Dilip ditugaskan untuk mengawasi gerak-gerik Ferrari Brother karena mereka tidak segan-segan mempekerjakan anak-anak yang tidak bersalah. Ferrari Brother dalam memperdagangkan narkoba dibantu oleh seorang perempuan bernama Tante Carla, yang mana Tante Carla ini berperan merekrut anak-anak jalanan untuk dipekerjakan pada Ferrari Brother. Saat transaksi pengedaran di sebuah klub sedang terjadi, seorang wanita yang tidak lain adalah Anna yang merupakan ibunya Naomi tampil menari di sebuah klub. Anna memaku semua mata yang melihat penampilannya, dan di sanalah Anna malah mencuri tas yang berisi narkoba yang seharusnya tas itu akan didistribusikan ke India. Pada saat itu juga sebenarnya polisi sedang bersiap untuk menangkap perdagangan yang terjadi di dalam klub itu. Namun sayangnya semuanya tidak berjalan dengan sesuai rencana karena tas yang berisi narkoba hilang. Polisi pun berkelahi dengan para penjahat yang menjaga klub. Mantu yang merupakan atasan Lou dan Kevin menjadi sangat marah karena barang yang akan ia jual yang bernilai ratusan juta hilang begitu saja. Mantu menyuruh Kevin untuk mencari barang itu. Kevin meyakinkan mantu bahwa anak buahnya sedang mencari barang haram yang hilang itu. Anna yang baru saja mencuri tas berisi barang haram bersenang-senang dengan kekasihnya, sementara polisi sibuk mencari tahu lebih dalam akan penjualan barang haram Ferrari Brother. Kevin memberitahu Lou bahwa dia mencurigai Anna yang telah mencuri tas yang berisi barang haram karena semua orang yang ada di dalam klub sudah diperiksa kecuali Anna. Kekasih Anna bertanya kepada Anna yang sedang ngefly di mana tasnya. Anna yang tidak sadar hanya tertawa seperti orang gila. Ternyata tas yang dicuri oleh Anna sudah digadaikan ke tempatnya Handsome oleh Anna. Kevin mengetahui jika Anna telah menggadaikan tas berisi barang haram itu sehingga Kevin mengirim anak buahnya untuk menghadapi Handsome. Handsome saat itu baru saja kembali ke rumah setelah pulang dari makam istrinya, yaitu makamnya Ruksida. Handsome dihadapkan oleh orang tidak dikenal yang ada di dalam rumahnya yang tidak lain adalah anak buahnya Kevin. Anak buahnya Kevin menghadapi Handsome. Handsome tidak takut. Malahan saat anak buahnya Kevin melayangkan pukulan, Handsome melawan dan balik memukuli anak buahnya Kevin hingga anak buahnya Kevin babak belur. Lalu Handsome berbicara dengan Kevin lewat telepon. Disitulah Handsome tahu bahwa Naomi dan Anna ada bersama dengan Kevin. Naomi berteriak minta tolong pada Handsome. Kevin menyuruh Handsome untuk menyerahkan tas yang digadaikan Anna pada anak buahnya. Handsome memberikan tas yang digadaikan oleh Anna pada anak buah Kevin. Ketika anak buah Kevin pergi, Handsome mengejar mereka. Handsome mengejar mobil yang dikendarai oleh anak buah Kevin dan disitulah Handsome melihat Naomi ada di kursi belakang mobil, berteriak minta tolong kepadanya. Handsome melaporkan itu pada polisi dan membereskan salah satu anak buah Kevin yang terbunuh di rumahnya. Sayangnya, polisi yang ditelepon oleh Handsome menganggap Handsome bercanda. Sementara Kevin memarahi anak buahnya yang berhasil dikalahkan oleh Handsome. Anak buah Kevin menjelaskan bahwa Handsome sangatlah menakutkan dan dia sangat cepat, seperti kilat. Kevin kembali menghubungi Handsome. Demi membebaskan Anna dan Naomi, Handsome menuruti perintah Lou dan Kevin untuk menjadi pengantar barang haram kepada mantu. Handsome diarahkan lewat telepon. Pertama, Handsome pergi ke sebuah mobil yang dimaksud. Handsome menaiki mobil itu dan mengendarainya ke tempat yang dimaksud oleh Lou dan Kevin. Selanjutnya lewat sambungan telepon, Handsome diarahkan untuk membuka dashboard mobil dan mengambil sebuah kunci. Handsome melakukan apa yang disuruh. Keluar dari mobil,
Handsome pergi ke sebuah penyimpanan berangkas dan mengambil sebuah tas berisi barang haram. Selanjutnya Handsome pergi ke sebuah gedung terbengkalai yang merupakan tempat persembunyian mantu. Handsome diantar oleh anak buah mantu untuk menemui mantu. Ternyata aksi yang dilakukan oleh Handsome atas perintah Lou dan Kevin dilakukan untuk menjebak mantu karena mantu sudah membuat Kevin sangat marah. Saat yang sama polisi datang untuk menangkap mantu yang dianggap sedang melakukan transaksi barang haram. Semua itu sudah direncanakan oleh Kevin untuk menjebak mantu. Mantu tahu bahwa ini semua adalah ulah Kevin. Karena saat itu Kevin menelponnya. Merasa terkepung, mantu melarikan diri, namun sebelum itu mantu menugaskan anak buahnya untuk memukuli Handsome. Handsome tidak sadarkan diri dan dibuang dari atas ketinggian, namun ternyata Handsome hanya pura-pura tidak sadar. Setelah melihat mantu pergi, Handsome segera pergi dari gedung itu. Terjadilah baku tembak antara kepolisian dan anak buahnya mantu. Handsome pun juga gagal mengejar mantu. Dalam pelarian itu Handsome tertembak di bagian lengan. Handsome melarikan diri menggunakan mobil yang dikirim Kevin, dan pada saat itulah Handsome menemukan fakta bahwa Anna yang merupakan ibunya Naomi sudah tewas dan seluruh anggota tubuhnya Anna juga telah diambil. Handsome menemukan jasadnya Anna di bagasi belakang mobil. Handsome akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Handsome hanya diam membisu, sedangkan polisi akan menyelidiki lebih lanjut jual beli organ tubuh yang dilakukan oleh mantu, Lou dan Kevin. Polisi yang dipimpin oleh Dilip pergi ke rumah Handsome dan Anna untuk mencari petunjuk dan bukti lebih dalam. Dilip menyuruh peretas untuk mencari tahu tentang Handsome. Peretas tidak menemukan satupun catatan atau informasi tentang Handsome. Dilip pun menyuruh peretas untuk mencari lebih dalam tentang siapa sebenarnya Handsome ini. Sementara Handsome terus diinterogasi, namun Handsome tetap tutup mulut. Saat diinterogasi itulah Handsome melihat kartu mainan yang biasa dibawa oleh Naomi. Seketika Handsome mengingat Naomi. Ketika polisi membuka borgol tangan Handsome, Handsome menyerang polisi. Handsome berhasil kabur dan memutuskan untuk balas dendam dan mencari keberadaan Naomi. Sementara itu Dilip semakin penasaran siapa sebenarnya Handsome ini. Karena dari rekaman CCTV yang dia lihat, Handsome dapat mengalahkan banyak petugas dalam waktu singkat dan melarikan diri dengan mudah. Dalam 4 menit, Handsome berhasil melarikan diri dengan membawa berkas-berkas yang berisi tentang mantu. Peretas berusaha keras mencari tahu siapa sebenarnya Handsome ini. Setelah cukup lama mencari, kepolisian pun mengetahui bahwa Handsome ternyata adalah seorang pembunuh terlatih yang sudah melakukan 70 pembunuhan. Dikenal dengan Rocky, yang nama aslinya adalah Kabir Ahlawat. Kabir adalah seseorang yang bekerja sebagai RAW di bagian intelijen rahasia yang berhasil melakukan tugasnya dengan sukses. RAW adalah badan intelijen eksternal India yang bertugas melindungi keamanan nasional dari musuh di seluruh dunia. Dilip terkejut mengetahui siapa sebenarnya Handsome. Di sisi lain, Lou dan Kevin memberi pelajaran pada pacarnya Anna sebelum membunuhnya. Naomi sendiri saat ini berada di tempatnya Tante Carla. Naomi dikunci di sebuah ruangan oleh Tante Carla. Tidak sendirian, di dalam ruangan itu banyak anak-anak seusia Naomi yang juga dikurung di sana. Mantu sendiri saat ini berhadapan dengan Kevin. Mantu takut Kevin akan membunuhnya. Mantu mengatakan bahwa ambillah semua bisnisku, ambillah semua uangku, tapi jangan membunuhku. Itulah yang dikatakan oleh mantu kepada Kevin. Dan pada saat itulah Kevin membunuh mantu. Di sisi lain, Kabir atau kita kenal sebagai Handsome mulai melakukan misi untuk balas dendam dan mencari keberadaan Naomi. Handsome mulai mengikuti orang-orang yang terlibat dalam transaksi pengedaran barang haram. Sementara polisi mengupas tuntas tentang asal-usul Kabir Ahlawat. Kabir bekerja di Badan Intelijen India mulai dari tahun 2000 sampai 2006. Semua misinya sukses
dan telah melakukan banyak tugas yang telah dilakukannya. Tahun 2006 sampai 2008, Kabir melakukan training spesial di agen intelijen khusus India. Kabir mendapatkan banyak penghargaan dari agen intelijen khusus India. Sayangnya pada tahun 2008, Kabir mengalami kecelakaan dan setelah itu tidak ada lagi informasi yang ditemukan mengenai Kabir Ahlawat. Sebelum kecelakaan mobil itu, Kabir ditembak dan dibawa ke rumah sakit militer. Sementara itu, Kabir mendatangi salah satu anak buah Kevin dan terjadilah perkelahian antara Kabir dan anak buah Lou dan Kevin. Kabir meminta ponsel kepada anak buah Lou dan Kevin, dan Kabir pergi mengikuti anak buah Kevin yang lain yang mengarahkannya kepada Naomi. Kabir pergi menuju ke sebuah bar. Polisi mengetahui keberadaan Kabir, jadi polisi juga pergi ke bar itu. Saat menuju ke bar, Kabir bertemu dengan Kevin di dalam lift. Kevin menyapa Kabir di dalam lift itu. Kabir pun masuk ke dalam bar di mana banyak orang menari dan mabuk di sana. Kevin menghubungi Lou untuk mengirim anak buah mereka karena ada Kabir di dalam bar. Bar itu merupakan bar milik Kevin dan Lou. Kabir mencari salah satu anak buah Kevin dan bertanya tentang Naomi. Tidak memberi jawaban, Kabir membunuh salah satu anak buah Kevin. Lalu, anak buah Kevin yang lain yang bernama Attila menghadapi Kabir. Perkelahian pun terjadi di toilet. Saat itu polisi memasuki bar untuk menangkap Kabir. Pertarungan antara Kabir dan Attila sangatlah sengit. Perkelahian itu menyebabkan Attila dan Kabir terluka cukup parah akibat saling hajar dan saling senggol. Saat yang sama, Dilip dan anggota polisi lainnya melihat Kabir. Segera, Kabir pergi kabur dari tempat itu. Segera, Kabir pergi dari tempat itu mengejar Kevin dan Lou yang melarikan diri. Kevin dan Lou berhasil kabur. Kevin menelpon Kabir. Dari situ Kabir tahu jika Naomi masih hidup. Kevin dan Lou belum bisa menjual Naomi karena organ tubuhnya Naomi masih belum terbentuk. Di sisi lain, Dilip menemui kepala agen intelijen India atau RAW untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kabir Ahlawat. Kepala intelijen India memperingatkan Dilip untuk tidak macam-macam kepada harimau yang sedang terluka. जख्मी शेर का शिकार नहीं करते. Sementara itu Kabir menyelinap masuk ke dalam apotik dan mencuri beberapa obat-obatan dan peralatan dari sana. Kemudian Kabir terlihat pergi ke sebuah rumah usang yang ada di dekat pantai. Berjalan tertatih-tatih dan kesakitan, Kabir masuk ke rumah itu dan mengobati dirinya sendiri yang terluka. Ternyata rumah itu adalah rumah lama Kabir dengan istrinya. Dinding rumah masih menyimpan banyak kenangan foto-foto Ruksida. Kabir yang tertatih mengambil peluru yang bersarang di perutnya. Kabir yang kesakitan mengingat istrinya yaitu Ruksida. Adegan flashback beberapa tahun yang lalu. Kehidupan Kabir berjalan dengan bahagia bersama dengan istrinya yaitu Ruksida. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Ruksida hamil anak pertama mereka. Kabir begitu sangat perhatian pada Ruksida dan merawat Ruksida dengan penuh cinta. Mereka rutin pergi ke rumah sakit untuk memeriksa bayi yang ada di dalam kandungan Ruksida. Ketika meninggalkan rumah sakit, Kabir mengurusi beberapa laporan Ruksida sementara Ruksida menunggu Kabir di dalam mobil. Di luar rumah sakit, Kabir mendapat telepon. Seketika wajah bahagia Kabir tergantikan dengan ekspresi bingung. Pada saat itu juga, Kabir menyaksikan di depan mata sebuah truk menghantam mobilnya. Ruksida yang ada di dalam mobil tidak lagi bergerak. Seseorang kemudian menembak Kabir beberapa kali hingga Kabir jatuh tersungkur. Anggota intelijen India datang untuk menyelamatkan Kabir, tapi tidak dengan Ruksida. Kematian Ruksida memang disengaja oleh musuh Kabir. Hal itulah yang akhirnya membuat Kabir menjadi seseorang yang tertutup. Meski belum pulih dari lukanya, Kabir mendapat telepon dari Dilip. Dilip memberitahu Kabir tentang Naomi. Kabir pun memberitahu Dilip apa yang dia ketahui tentang Kabir dan bagaimana dia bertemu dengan Kevin melalui Anna dan Naomi. Naomi yang disekap di tempatnya Tante Carla bersikap baik kepada semua anak yang ada di sana termasuk pada Attila yang ditugaskan untuk menjaga anak-anak di sana. Sementara Dilip
terus memberantas dan mencari antek-anteknya Kevin dan Lou yang ditugaskan untuk mengedarkan barang haram. Dilip mendapat info dari salah satu pengedar yang dia tangkap bahwa Bandar mempekerjakan anak-anak kecil untuk mengantarkan barang haram sehingga polisi tidak curiga pada transaksi haram mereka. Kabir terus menyelidiki orang-orang yang terlibat dalam pengedaran barang haram Lou dan Kevin yang ternyata melibatkan anak-anak sebagai kurir, termasuk Naomi. Kabir akhirnya menemukan tempat yang mempekerjakan anak-anak yang disekap oleh Lou dan Kevin. Anak-anak ini dipekerjakan untuk membungkus obat-obatan terlarang. Sungguh sangat miris. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa dipaksa dan disuruh untuk bekerja membungkus obat terlarang. Di tempat itu juga Kabir menemukan tempat bekas organ tubuh manusia diambil dan juga sebuah mayat yang akan diambil organ tubuhnya. Kabir pun memulai aksinya dengan menyerang orang-orang Lou dan Kevin. Kabir juga menyiksa Lou dan mengancam Kevin untuk segera membawa Naomi kepadanya atau Lou akan mati di tangannya. Lou akhirnya tewas di tangan Kabir dalam ledakan bahan-bahan kimia yang dirancang oleh Kabir. Dan anak-anak yang selama ini disekap dan dipekerjakan oleh Lou dan Kevin secara paksa berhasil diselamatkan oleh Kabir. Namun di antara banyaknya anak yang disekap yang diselamatkan oleh Kabir, tidak ada Naomi di sana karena Naomi saat itu akan dibedah dan dijual matanya. Naomi ditemani oleh Attila. Kevin menelpon Kabir dan memberitahunya di mana Naomi sekarang. Segera Kabir pergi ke tempat yang dimaksud oleh Kevin. Di sana sudah banyak anak buah Kevin yang siap berkelahi dengan Kabir. Kabir sangat terkejut saat Kevin memberikan mata yang ia katakan milik Naomi. Kevin menggelindingkan botol yang berisi mata kepada Kabir. Kabir menjadi sangat marah dan terjadilah perkelahian serta baku tembak antara Kabir, Kevin, dan anak buah Kevin. Duel antara Kabir dan Attila pun tidak terelakkan. Kabir dan Attila terluka parah dan mandi strawberry alias mandi darah segar. Perkelahian itu berakhir dengan Attila tewas di tangan Kabir. Kevin segera melarikan diri namun ia akhirnya juga tewas di tangannya Kabir. Kabir merasa bersalah karena dia tidak mampu menyelamatkan Naomi. Kabir berniat untuk bundir pada saat itu. Namun ia justru dikejutkan oleh kemunculan Naomi yang ternyata Naomi ini masih hidup. Karena ternyata mata yang ada di dalam botol adalah mata dokter bedah. Yang membedah mata sang dokter adalah Attila karena Attila juga menyayangi Naomi yang begitu baik kepadanya. Kabir dan Naomi akhirnya bersatu kembali. Namun Kabir harus dipenjara untuk sementara waktu. Untuk itu Kabir menitipkan Naomi pada tetangga kompleks perumahan dan film pun berakhir. Informasi buat kalian yang tidak tahu dos, film ini adalah film ketiga di mana karakter John Abraham bernama Kabir. Salah satu dari sekian banyak peran John Abraham sebagai polisi atau petugas penegak hukum atau perwira militer atau mata-mata. Peran lainnya berasal dari film-film seperti Pup atau Police Officer, Madhouse, Force, Madras Cafe, Wazir, dan setelah film ini di Sum dan Force 2, John Abraham juga akan membintangi film yang bertemakan perang, penjahat atau petugas penegak hukum atau perwira militer, dan film Rocky Handsome ini dirilis pada 25 Maret tahun 2016. Film ini mendapat tinjauan beragam dari para kritikus film dengan pujian untuk akting dan adegan aksi, tetapi menjadi film yang gagal di box office. Jadi itu dos alur cerita dari film Rocky Handsome, film tahun 2016. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood. Pir milengge.